Selamat siang para sahabat netizen. Saya akan menyambung lagi cerita kita untuk kanal ini tentang aspek-aspek sejarah Indonesia yang ada atau yang ternukil di Eropa, khususnya di Belanda dan negara-negara sekitar. Mari kita lanjutkan. Oke para sahabat netizen, kali ini saya berada di Belgia, tepatnya di Brussels, dan sekarang saya berada di sentral kota Brussels, dan sekarang posisi saya adalah di Rue de la Montagne 80 yang dulu bernama Bergstraat 60. Jalan ini penting karena disinilah dulu Edward de Weesdecker alias Multatuli pernah menginap, ya, seperti kita bisa lihat dalam tulisan ini, pada bulan September dan Oktober 1859. Ceritanya begini para sahabat netizen, ketika Multatuli menjadi residen di Lebak, dan mungkin para sahabat netizen sudah tahu semuanya bahwa dia sangat kritis terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, akibatnya dia dikembalikan ke Belanda, tetapi diperlakukan dengan tidak adil oleh para pendukung kolonialisme Hindia Belanda pada masa itu. Akibatnya dia tidak disupport secara finansial dan hidupnya susah, dan akhirnya dia pergi ke Brussels. Nah, di tempat inilah pada bulan September dan Oktober 1859 de Weesdecker mulai menulis atau menukilkan dalam bentuk karya sastra pengalamannya di Hindia Belanda melalui sebuah novel yang kemudian sangat terkenal, yaitu Max Havelaar. Dan Dekker tinggal di sini seperti kita lihat selama 2 bulan. Dulu ini konon sebuah hotel, dan menulis bagian dari Max Havelaar, ya. Nah, itulah kisahnya, dan kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh de Weesdecker atau Edward de Weesdecker itu mendapat sambutan yang berbeda antara pihak-pihak yang dijajah di Hindia Belanda dan penjajah sendiri. Dan kita tahu bahwa akhirnya novel itu menjadi terkenal dan menggegerkan banyak pihak di Belanda. Sadar atau tidak, langsung atau tidak, bahwa Multatuli alias Edward de Weesdecker dengan novelnya itu mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah Belanda melancarkan etik politis pada tahun-tahun sesudahnya, setidaknya mulai 1901. Nah, jadi sekali lagi para sahabat netizen, disinilah di Bergstraat 60 dulunya, atau sekarang Rue de la Montagne 80, Edward de Weesdecker pernah menginap, ya. Nah, ini juga pernah diposting oleh saudara Eka Tanjung dulu dalam snack videonya, ketika beliau membawa beberapa orang dari rombongan turis dari Indonesia ke Belgia. Jadi para sahabat netizen, kalau Anda pergi ke Belgia, mungkin penting juga untuk berkunjung ke Rue de la Montagne 80 ini untuk melihat tempat ini, tempat di mana Edward de Weesdecker pernah mengasingkan diri atau menyepi, boleh dikatakan,
untuk menulis novel Max Havelaar, ya, yang kemudian sangat terkenal itu. Nah, saudara sekalian, Brussels tentu terkenal dengan berbagai macam situs budaya dan sejarahnya, juga karena posisinya sebagai pusat dari perkantoran Uni Eropa, dan tentu untuk kita turis Indonesia, kita harus mencari beberapa aspek dari sejarah kota ini yang terkait dengan bangsa kita. Nah, salah satunya adalah ini, tempat di mana Max Havelaar pernah ditulis oleh Edward Douwesdekker pada bulan September dan Oktober 1859. Setahun kemudian, seperti kita ketahui, novel itu terbit dan menggegerkan publik di Hindia Belanda dan juga di Belanda. Nah, seperti telah kita ketahui semua juga bahwa akhirnya Douwesdekker pergi dari Belanda, dan pada bulan pada 19 Februari 1887 beliau meninggal di sebuah tempat di Jerman, ya. Dan begitulah kisah dari seorang ambtenar yang cukup tinggi Hindia Belanda yang berpihak atau bersimpati kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Sekali lagi, inilah tempat Douwesdekker pernah menginap di Bergstraat 60 dulunya, atau sekarang Rue de la Montagne 80, tempat yang semestinya atau perlu Anda kunjungi jika Anda melancong ke Brussels, ke Belgia. Sekian dulu laporan dari Brussels, dan sampai jumpa lagi pada postingan lain. Tetaplah bersama kanal ini untuk melihat the history of Indonesia in Europe, aspek-aspek sejarah Indonesia di Eropa. Sekian dulu, sampai jumpa.